datang, selamat kita bertemu kembali di kebaktian pertengahan minggu. Sebelum kita memulakan acara kebaktian ini, mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Bapa yang di syurga, terima kasih Bapa karena penjagaan Bapa serta perlindungan Bapa sepanjang hari ini. Sehingga pada saat ini, biarlah Bapa terus menjaga kami untuk acara kebaktian pertengahan minggu ini. Kiranya Engkau membuka hati dan juga pikiran kami supaya kami dapat melengkapkan diri kami dengan firman Bapa sebentar nanti. Engkau berikan kebijaksanaan kepada pembicara supaya dia boleh berkata-kata dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni dosa dan kelemahan kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Dengan doa sebentar tadi, ayat renungan kita akan dibacakan oleh Adi Eli. Lagu istimewa, pelajaran dan juga doa penutup akan disampaikan oleh Elder Pijatuan sendiri. Jadi mari kita buka hati kita, juga pikiran kita untuk acara yang seterusnya. Colossians 3 verses 8. But now also put these things out of your life: anger, bad temper, doing or saying things to hurt others, and using evil words when you're talking. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Rupa-rupanya begitu agak lama kita tidak berjumpa. Namun pada malam ini, dalam pertengahan minggu kita dapat berjumpa di dalam alam maya, dan mungkin mengherankan kepada kita di mana tempat saya pada hari ini untuk menyampaikan renungan kita untuk pertengahan minggu ini, karena kedengaran bunyi-bunyian di luar, dan mungkin itu memberikan kita suasana yang sangat siap untuk mendengar renungan pada malam ini. Saudara sekalian, saya berada di kampung saya, dan inilah gereja di kampung saya. Seperti ini keadaannya. Oke. Sebelum kita mendengar renungan, saya senang untuk membawa kita di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena sekali lagi kami dapat
bersama di dalam renungan pertengahan minggu pada malam ini. Kiranya Roh Kudus dari surga menyertai setiap pendengar yang mendengar pada malam ini, supaya kami semua dikuatkan oleh firman-Mu, mendapat satu nafas yang baru bila mendengar daripada renungan pendek pada malam ini. Ampuni dosa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami masing-masing, agar kami semua layak di hadapan Bapa sebagai milik Bapa sepenuhnya. Terima kasih karena Engkau menyertai kami, dan biarlah pelajaran ini menjadi satu pedoman yang sangat berguna bagi kami sementara kami menanti kedatangan Bapa di dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dalam 5 menit bersama renungan kita. Tajuk dia, jangan simpan sampah. Sudah tentu kita semua tidak senang dengan sampah yang berserakan di dalam rumah kita maupun di luar rumah kita. Bila kita saja melihat sampah-sampah dimanapun, terutamanya di dalam rumah, kita akan berusaha untuk membuang sampah tersebut karena kelihatannya tidak enak dan tidak bersih bila sampah berserakan di dalam rumah kita. Bagaimana dan mengapa supaya jangan kita simpan sampah? Ayat inti terdapat dalam Kolose 3 ayat 8. Ini terjemahan baru. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bacaan untuk malam ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kolose 3 ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-17. Ini merupakan salah satu kandungan surat nasihat dan panggilan Paulus kepada jemaat di Kolose dan kepada kita pada masa inilah, untuk meninggalkan manusia lama dan menghadapi hidup yang baru. Ada satu cerita. Ceritanya seperti ini. Ini si Roy, dia bercerita, dia bilang, di sekitar tempat tinggal saya tidak truk pengangkut sampah tidak datang setiap hari. Hanya 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap Isnin dan Kamis sahaja. Namun setiap pagi saya membuang sampah rumah ke tempat sampah besar di depan rumah. Namun sebelum nantinya diangkut truk sampah menurut jadwal, pernah Lalah putri sulung saya bertanya, mengapa setiap pagi saya sibuk-sibuk membuang sampah itu, padahal truk sampah
tidak akan datang mengambilnya. Di mana yang kita tahu tadi dia hanya hari Isnin dan Kamis saja. Jawaban saya sederhana, karena saya tidak menyimpan sampah di dalam rumah. Oke, kembali kepada bacaan kita hari ini. Tidak ada orang yang selesa menyimpan sampah di dalam rumah. Itu memang sangat betul. Namun bagaimana dengan sampah rohani? Faktanya ada orang oke-oke saja menyimpan sampah rohani dalam hidup mereka. Coba kita periksa hidup kita masing-masing. Masihkah kita menyimpan sampah rohani? Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan dalam diri kita, yang terdapat dalam ayat yang kelima. Masihkah kita menyimpan kegeraman, kemarahan, kejahatan, fitnah, dan segala perkataan kotor yang keluar dari mulut kita? Ini terdapat dalam ayat yang ke-8. Memang bukan perkara mudah untuk mencegah hidup kita bersih dari sampah rohani. Namun, kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dalam ayat 9 hingga 10. Sebagai orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, baiklah kita membuang sampah rohani itu, lalu mengenakan segala kebajikan. Ayat yang ke-12 hingga 17. Memang bukan perkara mudah, tetapi kita pasti diampunkan jika kita mengandalkan Roh Kudus. Itu sebabnya pada malam ini, mari kita ingatkan diri kita untuk menjaga kebersihan baik dalam fisikal dan juga rohani kita. Terima kasih dengan renungan yang singkat, namun sangat bermakna bagi kita semua. Selamat malam. Oke, saudara-saudari, mari kita berdoa untuk renungan kita sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, sebab kami mengetahui dalam kelemahan kami, apapun yang terjadi yang tidak menyetujui kehendak-Mu adalah sampah dalam kehidupan kami melalui kerohanian kami setiap hari. Bantu kami untuk menyadarkan dari segi pemikiran, kata-kata, tingkah laku, agar semuanya itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Tegurlah kami melalui Roh Kudus jika setiap kata-kata, perkataan, pemikiran, apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran. Sementara kami berehat sepanjang malam ini, kiranya umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, terus dilindungi serta mendapat kesehatan yang baik dan sepenuhnya pada esok pagi dalam nama.
Terima kasih sudah mendengar doa ini. Menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.